Kan perselingkuhan ini jadi sesuatu penyakit yang nggak bisa disembuhkan ya, apalagi jujur para pelaku sosmed ya, paling sering maksudnya dikarenakan tadi Ustaz bilang gudur basor, jaga pandangan. Gimana ngejaga pandangan? No, sosmednya pandangan semua gitu kan, bagaimana kita banyak yang dilihat gitu di sosmed itu. Dan memang tadi udah Ustaz jelaskan bahwa kadang-kadang pelakornya itu atau pebinornya itu nggak lebih ganteng atau lebih cantik. Betul. Gitu. Maksudnya dari kasus yang belakangan nih yang pelakornya ini nggak lebih cantik dari yang sisanya gitu. Betul. Tapi ternyata memang bukan itu yang dicari. Betul. Kan, dan juga memang para suami ini nggak cari menu utama juga. Betul. Kan sebenarnya posisinya si wanita ini emang cuma buat snack aja gitu. Ketahuan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi banyak juga dong nih di luaran yang nggak ketahuan buat snack gitu. Ternyata bocor. Tapi sebenarnya penyakit keinginan selingkuh ini bisa disembuhkan nggak sih? Iya, karena kan selingkuh itu candu. Maka candu itu layaknya kita candu putau, candu sabu, ada terapi yang memang harus konsisten terhadap hal misalnya gini. Ya, makanya saya bilang kita nggak usah bahas poligaminya. Poligami itu adalah syariat mulia dan kita sudah yakin itu. Dan itu dimiliki oleh orang istimewa. Yang dia mau poligami punya on mission. Jadi bukan sekedar memuaskan syahwat. Nabi itu poligaminya on mission. Dia menikahi Aisyah dalam rangka menjalin kekerabatan dengan Abu Bakar. Dia menikahi Hafsah dalam rangka menjalin kekerabatan dengan Umar. Dia menikahi Zainab binti Jahsy dalam rangka untuk misalnya untuk membatalkan syariat yang melarang menikahi anak angkat. Itu kan pelajaran situ. Dia menikahi bagaimana Sofia dalam rangka untuk berdakwah di kalangan orang Yahudi. Ada putrinya orang Yahudi yang menikahi sehingga orang Yahudi ada yang mau masuk Islam. Jadi on mission semua Nabi. Jadi bukan sekedar pertimbangan nafsu nih puasin, nafsu puasin gitu. Nah, ketika kita tidak punya on mission, maka yang terjadi adalah memandang syariat itu, memandang poligami itu sebagai pemuasan syahwat. Sehingga tadi itulah selingkuh itu muncul dari situ. Jadi salah persepsi ya, seperti halnya gara-gara ustadz cabul yang ada di sekolah-sekolah itu, pesantren yang bagus-bagus ikut kena dampak. Kan gitu ya. Betul. Yang banyak hal-hal syariat yang akhirnya dijelekan oleh oknum Islam sendiri. Makanya sekarang yang kita ingin mengatakan bahwa jangan yang udah jelas-jelas selingkuh jangan bilang saya poligami, jangan. Bilang aja aku aja ente selingkuh, tobat. Kalau enggak rumah tangga ente makin hancur. Bilang aja ya Ustaz saya akui saya selingkuh, saya mau bertobat. Jadi jangan udah ke gap selingkuh, udah ketahuan ada fotonya, ada viral, kemudian saya mau poligami itu sebagainya. Dan itu yang membuat akhirnya orang jadi muak dengan poligami. Jagalah kemuliaan syariat ini. Karena itu salah satu bentuk tobatnya kita orang selingkuh. Saya bilang gini, mendingan akui pertobatan orang-orang selingkuh kalau ingin diampuni adalah mengakui, bukan memberi pembelaan. Karena Nabi Adam dimuliakan karena pengakuan akan dosa, sementara pengalihan dosa itu diberikan oleh iblis, sehingga iblis dilaknat Allah. Iblis nggak mau sujud, dia bikin alasan, dalih. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Lah dia kan dari api, saya dari api, dia dari tanah. Jadi nyari dalih gitu ya, untuk pembelaan gitu ya. Sama sekarang udah ke selingkuh baru bilang karena Anda pengen poligami tapi nggak diizinin sama istri Ustaz. Jadi cari pembenaran. Cari pembenaran, itulah maaf mental buruk. Tapi belajarlah seperti Nabi Adam, melanggar larang Allah, makan buah yang terlarang tersebut, maka dia nggak cari pembelaan. Ini gara-gara iblis. Ini gara-gara enggak, dia bilang Rabbana zolamna anfusana. Makanya saya bilang kalau antum pengen berkah, pernah mengalami satu kekhilafan, melakukan perselingkuhan dan itu karena kepleset, gak usah cari lain. Abis istri ana Ustaz gak mau melayani, bilang aja memang ente lemah, bilang aja memang ente gak kuat iman, bilang aja minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Gak ada pembenaran atas kasus perselingkuhan apapun dalihnya. Walaupun si istri itu bisa berkontribusi, gak usah. Sama Nabi Adam gak bilang kontribusi membuat dia makan buah terlarang apa? Iblis. Apakah Nabi Adam pernah bilang gini, ya Allah laknatlah iblis, ini gara-gara iblis. Iblis ini biang keroknya, dia ngebujuk saya sebenarnya gak mau. Tapi iblis nyuruh-nyuruh sih. Nggak pernah bilang gitu Nabi Adam. Maka Allah memuliakan Nabi Adam karena pengakuannya, iktirafnya. Jadi
Ketika orang udah ke gap melakukan itu, udah ente mau jalan selamat nggak, mau dilaknat sama kayak iblis atau dimulakan dari kesalahan itu seperti Adam. Kalau dimuliakan udah akui saja, minta maaf, udah jalani kehidupan lebih baik. Tapi dia melindungi dengan dalih-dalih, ya soalnya nih mau poligami habis nggak diizinkan sama istri, udah nih diem aja, akhirnya ya udah hilaf, berduaan, berzina, dan pengen terus ya, anda pengen halalin habis ini, bilang aja, dah ente selingkuh, ente zina, dosa, istighfar, nggak usah cari pembelaan yang lain, seperti itu. Kalau misalnya kejadian ini kan tadi kalau ada penolakan dari istri ya, karena sering ditolak sama istri misalnya. Memang nggak bisa nyalain sih ya. Tapi ada itu termasuk dosa nggak istri? Tentu dalam konteks bahwa kan hadis Nabi tentang wanita yang melarang, wanita yang menolak diajak berhubungan oleh suami itu kan malaikat melaknatnya sampai pagi. Itu kan konteksnya bahwa tidak ada uzur apapun perempuan dalam hal untuk hubungan syahwat laki-laki insan darurat, dia untuk melarang mencegahnya kecuali satu, dalam keadaan satu, dia adalah lagi haid. Ya. Atau dia lagi nifas, atau dia dalam keadaan sakit yang memang tidak bisa. Nah, laki-laki dalam hal ini ketika dia melihat bahwa dia cuma alasan lagi sibuk, lagi apa, habis lagi seru nih nonton film, kamu belum mikir itu, padahal hal itu pun capeknya bukan capek banget. Padahal kan dibutuhkan laki-laki, bisa jadi dia diem aja, penting dia puaskan syahwatnya juga apa, tapi ini benar-benar ditolak. Ini yang mengerikan. Makanya wanita pun harus diedukasi. Artinya gini, dalam setiap kasus perselingkuhan, saya selalu mengatakan gini, jangan pernah berpikir untuk memberikan otonomi kesalahan atau kesalahan itu kepada pihak luar terus. Kalau enggak, kita nggak mengupgrade diri. Dari sisi perempuan, selalu sisakan ruang untuk memuhasabahi diri. Kenapa ya suami saya begitu? Biarkanlah Allah yang menghukumnya kalau memang ada kesalahan dia. Tapi jangan sampai Allah menghukum kita karena kita melakukan pembelaan diri. Misalnya apa? Ya memang dia imannya lemah aja, digoda sama perempuan, tapi nggak mau muhasabah diri. Oh iya, semalam dia pengen, gue nggak kasih. Atau gue terlalu sibuk di luar. Pas suami gue pulang, ternyata nggak ada yang ada orang lain. Atau gue membiarkan dia misalnya, maaf kayak kasus misalnya ipar dalam maut, dia sama adik gue berduaan di rumah gitu. Padahal harusnya kan dia berusaha untuk menyadari bahwa oh ya udah, ini ada kesalahan saya orangnya begini, orangnya begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak berbicara tentang perselingkuhan itu dalam konteks hari ini, tapi kita melihat tentang diri kita di masa depan. Habis perselingkuhan itu kita mau berdamai dengan kita melanjut pernikahan kembali ataupun bercerai, tapi pastikan kita menjadi orang lebih baik. Misalnya apa? Ketika kita tahu, oke, gua baru menyadari bahwa dia memang lemah banget dalam urusan iman sampai syahwatnya itu liar sama siapapun. Tapi kayaknya memang ada kontribusi gua deh sebagai wanita yang sering banget nolak, jarang di rumah, suami lagi pengen dan sebagainya, nggak gua layanin. Akhirnya dia melakukan itu. Ya, setidaknya gini, gue belajar untuk menjadi wanita yang mau melayani suami. Dengan cara itulah Allah nanti akan memuliakan kita, terlepas pernikahan ini berlanjut atau nggak lanjut. Karena ketika kita pernikahan itu kan sebenarnya yang akan memberikan faedah kalau kita selalu berusaha mengupgrade diri. Terlepas nanti pernikahan itu berjalan mulus atau enggak. Karena hidup itu, saya selalu katakan gini, hidup itu bukan tentang mempertahankan status nikah atau tak nikah, cerai atau tak cerai. Hidup itu mempertahankan status jadilah hamba Allah dalam setiap situasi. Sehingga saat dia menikah, dia menjadi hamba Allah yang mengikuti syariatnya, melayani pasangannya. Ketika bercerai pun dia tahu apa yang harus di-upgrade dari diri dia. Karena bisa jadi perceraian itu adalah cara Allah menyelamatkan diri lelaki yang salah atau pasangannya salah. Dan itulah yang membuat dia bersyukur untuk melalui episode kehidupan itu. Seperti itu. Jadi ada angle-angle baik juga gitu ya. Betul. Walaupun ini mungkin kelihatannya sebuah tragedi yang bisa mengakhiri rumah tangga, tapi siapa tahu ini adalah karena kita nggak tahu. Artinya tidak semua perceraian itu dianggap sebagai bentuk hukuman Allah. Bisa jadi hadiah dari Allah untuk membuat kita mendapatkan suami yang lebih baik. Contoh gini, Zainab binti Jahsy bercerai dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Kalau kita menganggapnya itu adalah sebuah tragedi, maka Zainab tidak bisa menjadi istrinya Nabi. Padahal menjadi istri Nabi adalah sebuah karunia besar bagi wanita. Dia bercerai sama Zaid, tapi setelah bercerai dia dinikahi oleh Nabi. Apa? Itu akan privilege atau hadiah terbesar dari wanita menjadi istri Nabi. Garansinya surga gitu.
sudah dipastikan dapat surga gitu jadi istri Nabi. Nah makanya kalau dia meratapi gini, aduh berarti Allah menghukum saya dengan perceraian ini sehingga saya harus bercerai. Kalau ternyata memang sudah terjadi ya sudah. Yang jelas adalah mau cerai tidak cerai, jadilah hamba Allah yang taat. Iya. Dan tetap menikah. Misalnya menjalin pernikahan, ya udah apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita yang merajut kembali nih dosa-dosa kita mohon ampun sama Allah. Apa yang menjadi kekurangan kita upgrade diri, ilmu kita pelajari lagi. Iya. Setelah itu baru kita mikir, ya udah kita menjalani kehidupan. Tapi bercerai ya nggak usah terlalu lama. Air mata, oke lah sehari 2 hari. Setelah itu move on dan move up. Move on dengan kita meninggalkan, move up kita melakukan kebaikan baru. Oke, dari situlah muncullah kita bisa jadi dapat pasangan yang lebih baik, yang Allah pilihkan. Dan itu adalah menjadi salah satu mengapa yang dulu membenci, perceraian ini jangan Allah benci, saya marah, saya enggak. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kamu dari pernikahan yang toksik, kita nggak tahu. Iya, benar juga. Ada teman kita juga yang dalam proses pakai hijab malah dapat ujian dalam rumah tangganya, ada gitu kan ya. Yang kemudian respon-responnya itu ya alhamdulillah ya, respon terbaik. Iya, makanya kita nggak tahu kan. Mungkin kalau orang memandang hari ini dengan perceraian itu tragedi gitu ya, bisa mungkin hari ini, tapi suatu saat ketika dia mendapatkan yang lebih baik, orang bilang beruntung banget ya, untung aja dia cerai. Jadi ada kalimat itu ketika sudah dapat hikmah yang Allah berikan di masa depan yang kita nggak tahu. Makanya jangan pernah bergeser dari status kita jadi hamba Allah, menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Itulah salah satu tanggung jawab kita. Oh ya, waktu juga nanti yang akan membuktikan gitu ya. Betul. Nah ini menariknya lagi di satu sisi kasus ini adalah bahwa kejadian tersebut diketahui oleh putra. Jadi anak beliau yang kemudian dia bisa entah sama bagaimana namanya anak Gen Z sekarang kalian tahu cara untuk mengcapture atau juga mungkin merekam percakapan gitu ya dengan orang tuanya dengan pesan-pesan yang kurang senonoh ya, dan juga video-video tersebut juga gitu ya, justru anaknya yang kemudian mendeliver evidence ke ibunya. Kalau dilihat dari rumah tangganya nggak ada masalah apa-apa selama bertahun-tahun gitu. Berarti yang shock bukan cuma ibunya tapi juga anaknya. Kira-kira ada nggak sih saat ini kayak dampak psikis untuk anak dengan menemukan hal tersebut justru pada sosok yang semestinya jadi contoh dari beliau gitu? Pasti kekecewaan itu terjadi justru dari sisi yang ekstrim. Orang yang soleh banget tiba-tiba selingkuh, maka ada gap yang jauh dan itu menimbulkan groak atau luka yang besar. Beda dengan orang kelihatan nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tiba selingkuh. Dalam tanda kutip bukannya apa, ada pemakluman. Ya, ada pemakluman artinya lukanya gitu ya, bapak gua gitu ya, ada pemakluman. Artinya gini, kenapa orang itu sering terjadi luka? Karena antara yang dia lihat itu merupakan ekspektasi, batasan standar dia, dengan kejadian yang baru itu seperti ada jurang yang ini. Misalnya gini, saya melogika gini, sebuah kelompok saja misalnya, kalau diiringi politik ya, sebuah partai Islam korupsi dengan partai yang nggak Islam korupsi itu bedanya beda. Masyarakat bilang ngakunya Islam sebagainya, kecewaan lebih dalam kan? Kenapa? Karena ada ekspektasi terhadap value dengan kejadian yang sama. Padahal di kelompoknya itu korupsi itu banyak banget tuh. Ada dampak emosional yang lebih tinggi. Itu yang kenapa dia dimaafin? Bukan karena tadi ekspektasi masyarakat terhadap lo itu tinggi. Karena tinggi makanya lukanya lebih besar daripada dia. Ya gue tahu lah dia gerombolan tukang mabok dan sebagainya. Benar. Sama bapak-bapak yang kelihatan soleh, kelihatan baik dan sebagainya, tiba-tiba ini lukanya besar itu. Di anak tuh luka. Di anak luka, nggak nyangka, ketidaksangkaan dia itu bisa menjadi luka yang besar. Yang sayangnya kalau kita nggak antisipasi, dia akan memberi trigger emosi di masa depan disebut frozen emotion. Frozen emotion itu gini, ada orang merekam sebuah luka seperti layaknya nanah yang tidak pecah sehingga jadi bisul. Bisul itu akan membuat orang gampang banget tertrigger kalau kesenggol. Misalnya ketika kita punya bisul atau apa jalan sakit gitu. Bisul jiwa dalam tanda kutip itu adalah emosi terpendam yang tidak pecah akibat dia sudah
biasanya treatment yang salah gitu. Udah sebagainya, udah dong maafin aja sama bapak lu, biar gue itu bapak lu gitu. Tapi dia tidak diberikan ruang untuk ngobrol apa perasaan dia. Makanya kenapa harus segera daruratnya harus ada konselor untuk mendampingi dia. Karena merekam dan menangkap sendiri sebuah persepsi lantas dibiarkan dalam alam bawah sadar dia itu jadi bisul. Maka suatu saat dia akan menjadi orang yang kalau dia laki-laki dia akan merekam itu sebagai sebuah hal yang satu ada dua mata pisau. Satu, dia akan membenci laki-laki sampai berperang menjadi gay. Ya, laki-laki jahat banget ya gitu. Bisa menolak laki-lakian. Atau yang kedua bahkan dia akan membenarkan perselingkuhan itu. Menganggap wajar memang semua laki-laki. Apa gue juga gini? Gue begini. Itu kenapa? Itu menjadi pembenar sehingga suatu saat ketika dia melakukan itu perzinahan pun dia bilang bapak gue juga gitu. Nah itu menjadi hal yang ada di alam bawah sadar dia. Misalnya dia kayak begitu kan kemudian kesian sama ibunya gitu ya, dijahatin bapaknya gitu. Jadi bisa benci sama laki-laki. Sama bapaknya dan itu bisa menjadi alasan dia menolak laki-laki dan itu menjadi bahaya kalau dia laki-laki jadi sedikit gitu. Itu hal yang menurut saya juga itu bisa hilang respect anak dengan bapaknya. Sangat mungkin, kecuali bahwa bapaknya punya kebaikan yang mungkin sangat memorable dalam kehidupan dia. Sehingga kan gini ya, kalau kita bicara tentang konsep pengasuhan itu adalah sebanyak-banyak kita menabung cinta. Jadi gini, ketika kita memberikan treatment kasih sayang, kebaikan dalam bentuk apapun, kita sedang menabung cinta di account emosional banknya anak. Dan anak punya bank emosi yang kita tabung cinta. Saldonya banyak nih. Suatu saat ketika kita mengecewakan dia, itu ibarat kita sedang auto debit. Lagi diambil. Nah, tergantung saldonya. Jadi saldonya misalnya banyak miliaran, kesalahan kita itu sampai ratusan juta, masih ada saldonya. Itu namanya trust, masih ada. Tapi bagaimana gue tetap respect sih, bisa jadi mak gue yang salah gitu. Malah maknya salahin. Karena bapaknya mungkin melakukan banyak hal. Mungkin bapak hilaf gitu. Ada pemakluman karena dia sudah banyak dapat treatment. Tapi kalau bapaknya selama ini biasa aja, bahkan cenderung cuek, gak kelihatan dekat sama anaknya, maka saldonya minus. Begitu dia dikhianati dalam konteksnya mengetahui bapaknya selingkuh, itu auto debit jadi defisit. Itu membuat dia distress, nggak percaya. Gitu. Jadi rumusnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah mungkin dia menjadi nggak respect, tergantung treatment sebelum ini. Jadi kalau selama ini bapak kan bapak yang hangat, ramah, deket banget, kemana berdua, sebagainya. Jadi proses itu, begitu ada perselingkuhan, kita nggak tahu kadar selingkuh itu dinilai berapa oleh dia, kreditnya, poinnya berapa. Kalau misalnya saldonya itu miliaran, kadang-kadang poin perselingkuhan itu sampai 200 atau 500 juta, masih ada saldo baru gitu ya. Tapi kalau ternyata saldonya cuma 10.000, ini kesalahannya di itu 1 juta, habis. Tekor malah. Tekor. Seperti itu memahaminya. Berarti memang ya kesalahan sedikit aja bisa jadi penilaian buat anak ya. Betul. Ini termasuk besar sepertinya. Betul. Masalahnya adalah dengan konteks bahwa pornografinya juga, artinya kan gini, selingkuh yang didengar oleh anak itu tidak bertambah parah dibandingkan apa yang dilihat langsung oleh anak. Karena didengar itu masih bisa dihapus dengan banyak hal karena memori kita sangat mudah merekam apa yang dilihat. Ya makanya apa yang dilihat itu lebih berbekas daripada apa yang didengar. Nah, ketika dia melihat itu kan membuat banyak hal yang sulit dilupakan. Kita indera mata, indera visual itu lebih merekam daripada apa yang didengar. Nah, itulah kenapa anak-anak yang mengalami traumatis seperti perselingkuhan yang dilihat bukti-buktinya memang butuh treatment yang lebih daripada sekadar mah aku dengar bapak ngomong jorok di telepon dengan cewek gitu. Nah itu tidak seberapa karena kan baru dengar. Dibanding dia lihat langsung. Dia lihat langsung, bukti-buktinya lebih mengerikan. Apalagi maaf kalau dia lihat langsung videonya ada persetubuhannya lebih mengerikan lagi. Kalau baru buktinya doang itu bukti seperti misalnya chatan antar dia dengan si cewek itu aja berbekas sama dia. Ini jadi koreksi buat kita semuanya guys. Jadi ibaratnya kayak semacam warning buat kita ya di keluarga kita yang terlihat mungkin baik-baik saja. Apakah ada peluang seperti ini gitu ya? Dan kalau kita lihat ini kejadiannya kan anak menemukan hal seperti ini yang sebelumnya mungkin saja orang tuanya salah satu yang melarang untuk melakukan ini, gitu kan? Nggak taunya orang tuanya sendiri yang melakukan, gitu kan? Dan ada nggak kemungkinan dia juga kemudian jadi kan ada nih korban apa namanya
LGBT misalnya, itu dia akan besar jadi LGBT juga kebanyakan. Iya. Gitu kan, korbannya padahal. Betul. Ketika dilakukan dia adalah orang yang menderita, bukan yang menerima kenikmatan. Tapi nantinya dia akan jadi pelakunya. Iya. Kebanyakan begitu. Kalau ini ada nggak kemungkinan dia juga akan menjadi orang yang itu gitu? Kalau Imam Syafi'i mengatakan zina itu utang. Utang. Ketika seorang ayah berzina dan dia tidak bertobat, maka ditagihnya dengan perilaku anaknya yang satu. Kalau laki-laki jadi pelaku, kalau perempuan jadi korban. Dan itulah kenapa itu dalam konteks yang perkataan Imam Syafi'i ini itu sesuatu yang akhirnya baru dipahami oleh para ahli konteks hari ini adalah maksud zina itu adalah apa yang berbekas oleh anak atas perilaku bapaknya sangat mungkin ditiru sebagai sebuah pemakluman atas perzinahan bagi si anak, bahwa dia mengatakan ya habis bapak gue berzina kayak gitu, masa gue, apalagi karena gini, satu, syahwat itu ada sesuatu yang sangat kuat menggerakkan seorang laki-laki. Makanya dalam konteksnya Freud, kalau walaupun ada orang tidak setuju dengan pendapat itu, adalah dorongan atau dorongan syahwat itu menjadi penggerak pertama perilaku seseorang. Nah, ketika ada seorang laki-laki dia misalnya tumbuh dengan stimulasi syahwat, pertahanan dia untuk mempertahankan kehormatan itu lemah dengan dalih bapak gua aja begitu. Paham ya? Paham nggak? Artinya itu ada pembenaran kan? Ya, value tentang menjaga kehormatan itu nggak bisa dipakai. Karena bapak gue begitu. Jadi setan selalu mengatakan gini, bapak lu kan begitu, wajar aja kalau begitu. Akhirnya dia yang tadinya diajarkan di kursi agama bahwa dinilai di pelajaran agama bahwa zina dilarang, dia akan selalu mengatakan soalnya kan bapak gue begini. Itu karena tadi itulah yang disebut zina itu adalah utang karena pelakunya bisa diturunkan anak. Begitu juga si perempuan, bapak lu begitu, buat apa? Ya wajar dong bapak gue begitu, jadi gue juga bisa dong merasakan sensasi. Nah, itu kan kalau lihat, kalau dia nggak lihat, apa? Misalnya gini, zina adalah utang. Iya. Impact itu kan bisa ke anak ketika anak itu tahu bapaknya begitu. Iya. Kalau anak itu nggak tahu kalau bapaknya dulunya gitu. Nah, kalau itu kan bentuk dari perkataan Imam Syafi'i ini memang tidak ada dalil yang berkaitan dengan apa dalil-dalil syar'inya. Tapi konsep zina adalah utang itu beliau yakini sebagai bentuk adalah hukuman terhadap ketidaksucian yang dijalani oleh ayahnya tanpa pertobatan, berpengaruh terhadap anak yang juga tidak mendapatkan pelajaran menjaga kesucian. Pahaminya gini, bukan berarti bahwa dosa itu akan menular kepada anak, tapi ketika dosa tak ditobati, maka pengaruh itu akan memberikan pelajaran kepada anak untuk tidak mendapatkan hidayah Allah kecuali Allah menolongnya gitu. Jadi ini adalah rumus yang kita tidak anggap sebagai oh berarti semua anak pezina pasti berzina, tidak. Ketika si bapaknya bertobat atau si anak ini dia mendapatkan pendidikan terbaik dan membuat dia menyadari akan apa kesalahan bapaknya, insya Allah dia akan selamat. Wah, jadi maksudnya secara literally kalau kita nggak belajar, ya bisa terjerumus. Iya. Ya kalau bapaknya belajar kan jadi tobat. Betul. Anaknya belajar, anaknya menghindari bahwa dia salah. Betul. Berarti intinya memang ini setan nggak pernah berhenti menggoda manusia itu ya. Betul. Ini nggak bisa dicoba sini. Bapaknya nggak bisa, bapaknya bisa, anaknya juga. Makanya hati-hati. Ini pesan dalam podcast ini, setiap kita bahas perselingkuhan selalu tengok diri kita. Satu, sejauh mana spiritualitas kita mau. Tidak ada yang bisa menjaga diri kita, bukan istri kita yang cantik, bahenol, seksi, tapi Allah yang menjaga kita. Maka di antara doa yang kita minta buat diri kita dan anak kita, kan doa yang diajarkan Nabi itu, Allah maghfir zanbahu wa hasin farjahu wa tahir qalbahu. Itu sering kita doakan buat anak kita, termasuk buat diri kita. Allah maghfir zanbi wa hasin farji wa tahir qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku, jagalah kemaluanku dan bersihkanlah hatiku. Begitu juga kita minta kepada anak kita. Nanti mesti ditulis di caption nih kayaknya. Ya. Banyak yang belum tahu nih sebenarnya. Karena doa ini sejatinya adalah sebagai pelajaran ya. Jadi kan kisahnya ada seorang anak yang mau berzina, dia minta izin Nabi, anak muda, Nabi mengatakan kalau ibu kamu dizinai gimana?
kalau adik perempuan kamu zina gimana? Dilatih deh pikirnya. Sampai akhirnya dia bilang, saya nggak mau terjadi sama ibu saya, sama adik saya, sama anak perempuan saya nanti. Orang lain juga nggak mau kan. Kalau orang nggak mau jangan lakukan di orang lain. Nabi ingin mengajarkan dia tentang hukum konsekuensi perbuatan. Jangan, kalau kamu tidak ingin orang melakukan sama kamu tidak melakukan sama orang lain. Itu kan proses thinking skill yang Nabi ajarkan. Tapi di ujungnya Nabi membacakan doa. Dan doa inilah yang yakini para ulama sebagai salah satu proteksi agar diri ada kita terjaga. Al-maghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan jaga kemaluannya. Itu. Nah, kalau buat diri kita, al-maghfir zanbi, Allah wa tahhir qalbi wa hasin farji. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya sucikanlah hatiku dan jagalah kemaluanku, seperti itu. Oh gitu. Ini kalau anak laki kan bisa kita kasih analogi. Saudara perempuannya akan kalau wanita apa? Anak perempuan itu yang paling penting adalah bagaimana relasi dengan bapaknya. Bilang ayah akan menanggung dosamu dan menjadi ayah yang merugi di akhirat kalau tidak bisa menjaga kesucianmu. Jadi ayah itu menjadi salah satu bagiannya. Karena gini, terplesetnya perempuan sama laki-laki dalam urusan perzinahan itu berbeda. Laki-laki terpleset kepada perzinahan karena dorongan syahwat. Kalau perempuan karena kebutuhan psikis yang tak terpenuhi. Makanya perempuan cenderung dia menerima ajakan perzinahan atau perselingkuhan karena kenyamanan security yang diberikan. Ya, kenyamanan itu perlakuan yang baik, uang yang diberikan. Bahkan ada orang kaya yang pernah kami tangani, anak perempuan yang bapaknya sangat kaya, per bulannya bakal kasih 25 juta anak SMP, bayangin 25 juta per bulan. Itu dia bisa menyerahkan keperawanannya sama seorang laki-laki yang memberikan casing handphone yang casing harga 100.000. Bayangkan dia punya 25 juta per bulan tapi menyerahkan ke laki-laki yang memberikan casing handphone 100.000. Ini bukan tentang uang tapi tentang rasa nyaman psikis yang tadi diberikan bapaknya. Satu, pujian, apresiasi, perhatian, kabar. Makanya di luar urusan doa yang kita berikan kepada anak kita maupun laki maupun perempuan, maka pagar yang berikutnya adalah cinta yang kuat yang diberikan ayah kepada anak perempuannya. Cinta itu akan membuat anak perempuannya itu terbatasi secara sadar, nggak butuh laki-laki lain karena udah cukup kenyang sama bapaknya. Tapi kalau bapaknya itu kaku, nggak pernah perhatian, maka begitu laki-laki melakukan modus love scamming, yang sekarang jadi marak dengan modal handphone, modal online, japri ke DM, maka dia mudah banget terpesona dan jatuh cinta. Tapi kalau dia sudah dapat dari bapaknya, dia nggak biasa aja. Aku udah biasa gue mau bawa. Oh iya ya, punya perbandingan dari bapaknya ya. Betul. Walaupun istri saya bilang, kamu jangan terlalu ini banget, nanti dia nggak cerita loh, takut kamu terlalu overprotective. Berarti nggak apa-apa overprotective mama. Bahasa overprotective itu akan berbeda kalau kita terjemahkan dengan jangan. Overprotective itu bukan dengan jangan-jangan, tapi mengepungnya dengan cinta yang cukup dan berlebihan. Jadi mengepungnya gitu. Kamu butuh apa? Bilang sama Bibi. Ya. Mau temenin Bibi, siap. Bibi masih sebagainya. Bibi adalah laki yang siap berkorban untuk anak wanitanya. Jadi cinta yang kuat itulah penjagaan terbaik, bukan nggak boleh ini ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu malah memberikan penjara yang berpengaruh kepada perilaku yang disebut reaktasi. Reaktasi adalah perlawanan psikologis dari anak-anak yang terkungkung dengan banyak aturan, akhirnya melakukan perlawanan di luar itu, bikin second account yang nggak diketahui bapaknya. Second account ini malah dia lebih liar dengan foto dia vulgar, semua bisa ngeliat dia, bapaknya nggak tahu karena terpenjara dengan apa, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi overprotective dengan aturan yang terlalu banyak itu juga nggak baik. Overprotective itu adalah memberikan kebutuhan dasar sehingga anak perempuan, gue udah kenyang mau cinta bapak gue. Apa sih gue butuhin dari cowok yang lain? Ya kecuali nanti gue udah nikah, gue mau berumah tangga, baru deh gitu. Sekarang apa gitu? Iya benar juga ya. Biar dia nggak butuh dari yang lain ya. Betul. Nah saat terakhir nih, sebenarnya ini kan perselingkuhan nih jadi suatu penyakit yang nggak bisa disembuhkan ya, apalagi jujur para pelaku sosmed ya paling sering maksudnya dikarenakan tadi Ustaz bilang gudul basor, jaga pandangan. Gimana ngejaga pandangan? Sosmednya pandangan semua gitu kan, bagaimana kita banyak yang dilihat gitu di sosmed itu. Dan memang tadi udah Ustaz jelaskan bahwa kadang-kadang
pelakornya itu atau pebinornya itu nggak lebih ganteng atau lebih cantik. Betul. Gitu. Maksudnya dari kasus yang belakangan ini yang pelakornya ini nggak lebih cantik dari yang sisanya gitu. Betul. Tapi ternyata memang bukan itu yang dicari kan, dan juga memang para suami ini nggak cari menu utama juga kan sebenarnya. Posisinya si wanita ini emang cuma buat snack aja gitu. Ketahuan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi banyak juga dong nih di luarannya yang nggak ketahuan buat snack itu ternyata bocor. Tapi sebenarnya penyakit keinginan selingkuh ini bisa disembuhkan nggak sih? Iya, karena kan selingkuh itu candu. Maka candu itu layaknya kita candu putau, candu sabu, ada terapi yang memang harus konsisten terhadap hal. Misalnya gini, kita harus memahami bahwa selingkuh itu seperti diabetes, yang kalau kita tahu bahwa kita diabetes, maka larangan sepanjang orang diabetes itu nggak boleh kita langgar, karena kalau nggak kita bakal kena diabetes. Makanya dalam obat selingkuh itu adalah sama seperti diabetes. Satu, bahwa larangan-larangan seperti misalnya lu nggak boleh makan habis maghrib malam, kan orang diabetes gitu ya. Makan habis maghrib nggak boleh, kemudian nasi sekepal kelewat itu kan larangan ya. Ya makanya orang yang terus harus olahraga harus ini itu ada rumusnya. Nah obat selingkuh itu sama seperti itu, kita harus bikin desain kehidupan baru, namanya adalah skema kehidupan baru, new life. Nah itu bisa kita sepakati. Satu, misalnya apa sih menyebabkan selingkuh? Banyak waktu luang. Makanya saya selalu kalau orang selingkuh dia mau sembuh, saya bikin desain kehidupan baru dia. Satu, dia harus keluar dari dunia kerja dia. Karena misalnya selingkuh sama teman kerja, nggak ada cara lain, nggak ada cara wajib pilihannya dia keluar atau keluar. Yang kedua, ganti nomor handphone, ganti nomornya, ganti sosmed. Lu mau akun udah berapapun bodo amat, ganti. Karena ada kenapa? Itu ikhtiar yang kita tunjukkan ke Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha menterapi diriku. Allah mudahkan gitu. Jadi urusannya tadi yang penting ada ikhtiarnya. Sebab ada orang selingkuh itu menggampangkan. Saya udah tobat Ustaz. Makanya berapa banyak seorang istri bilang, suami saya udah janji Ustaz nggak bakal selingkuh lagi. Kamu saya bilang, Bu, janji berubah tanpa dibantu, dibimbing, kembali lagi. Syarat orang berubah itu dibimbing dan dibantu, apalagi selingkuh wajib. Kalau dia nggak dibantu, bakal dia jatuh lagi. Manusia itu nggak bisa dia berubah sendirian, dia harus dibantu, dibimbing, dimentorin. Seperti misalnya dia makin narkoba, dia ada terapisnya. Sama orang yang candu itu harus dibikin selingkuh. Sampai saya bilang, kalau kamu mau, misalnya adalah saya bikin new life, tapi serius ya, satu, keluar dari kerjaan kamu. Hapus kontak dia. Tapi Ustaz nggak ada hubungannya. Tapi pekerjaan rezeki ada lagi. Kalau saya karena udah pelajari tentang pola berapa banyak terjadi perselingkuhan, nih kasus pernah saya tanganin. Aktivis masjid, pengurus masjid, ya tanpa maksud nanti habis ini orang curiga mau masjid. Dia terjebak dalam perselingkuhan sampai zina. Udah menyesal, nangis sama saya. Tiba-tiba izin sampai sini saya ingin Ustaz minta maaf sama si Fulanah yang pernah saya tegaulin, saya akan tinggalkan dia. Saya bilang enggak ada meminta maaf. Saya udah minta maaf sama Allah selesai. Karena saya nggak ingin dia nanti merasa mengkecewakan. Nggak usah. Dia langgar larangan saya, minta maaf, zina lagi. Dia zina lagi, dia minta ketemuan, masih minta maaf, zina lagi. Kan itu, karena bilang saya itu udah ngerti. Saya bilang, ente dibilangin nangis. Nggak ada cara lain, udah stop. Nggak usah pakai basa-basi. Gue tinggalin lu aja. Orang lu bukan siapa-siapa gue. Lu itu penyakit dalam penyakit diri gue. Kenapa gue harus ngikutin? Lu itu adalah pembuat gue candu. Harusnya gue tinggalin, gak usah pakai basa-basi. Boleh nggak ketemu dulu, sama kayak orang mau sabu dengan ketemu sabu. Sensasi dia menghirup itu membuat dia lupa. Ya udah buang aja, nggak usah bilang gini, buka dulu kali aja sabunya. Lihat, gue akan tinggalin lu. Itu kalau sabu masih tinggalin ke perempuan, berduaan, zina lagi. Makanya kalau saya bilang sama seperti ini, ikutin aja satu new life. Tinggal. Bahkan saya bilang, saya ingin pendapat ulama, hijrahnya bahkan nggak tanggung-tanggung. Kalau ditiru di Jakarta, pindah ke Surabaya, pindah kemana, hidup, istrinya pun siap dukung sebagainya. Yang penting ini kehidupan baru. Yang kedua apalagi, bikin kerjaan baru, bikin ini lagi. Apa nggak harus ada kontak baru, orang tertentu aja kamu selesai udah, dan nggak usah tengok-tengok lagi. Itu sama seperti kamu diabetes.
Orang diabetes iseng-iseng, coba sekali-sekali dipakai sebagai kena lagi sama gitu iseng-iseng lihat akunnya dia kena lagi. Nah, jadi jangan coba-coba untuk ngintip-ngintip aja, jangan gitu ya. Nggak usah coba-coba. Ya. Bisa CLBK guys. Bisa gitu. CLBK tahu nggak arti CLBK? Ciluk pakai kok. Wah, berarti memang jangan main api ya. Kadang-kadang cuma ngintip-ngintip sedikit, dibisikin lagi. Iya tadi, gara-gara high stiting rusak move on sebelah. Waduh, itu dia. Ya, ini mungkin jadi pembelajaran buat kita semuanya ya. Kita tidak perlu mengkorek kasusnya, tapi apa ibroh yang bisa kita ambil dari hal ini? Cuma ada satu hal, Ustaz. Jadi memang di Indonesia ini netizen itu udah kayak SNI kayak SN Nielsen kan. Jadi ibaratnya dia di satu pertikaian misalnya atau permasalahan, netizen ada yang pasti mengambil posisi di mana di pihak kanan atau kiri gitu misalnya kan. Nah, netizen ini kemudian kadang ada FOMO-nya juga gitu kan. Wah, mana yang paling banyak kesana gitu misalnya. Nah, pada saat satu hubungan memang ketika ada masalah ya memang masalahnya juga kemudian kadang-kadang masalah keluarga jadi ranah publik kan begitu. Ya walaupun bagaimanapun juga sebuah pernikahan ketika mereka ingin perbaikinya rujuk itu kan hal terbaik Ustaz ya. Betul. Tapi kadang-kadang kalau netizen udah kesel, misalnya suaminya selingkuh gitu ya, wah udah parah segala macam, udah bener deh suami kayak gitu, rujuk mereka. Netizennya yang marah Ustaz. Padahal sih berarti kan ingin perbaiki lagi hubungannya gitu ya. Jadi gimana mesti bersikap Ustaz? Padahal maksudnya gini, siapa tahu lakinya mau bertobat gitu kan, suaminya udah nggak mau ngelakuin lagi gitu. Kebanyakan kalau suami yang lagi berbuat salah mau kembali, yang marah netizennya. Betul. Ini gimana Ustaz? Makanya di antara 7 tanda kapal karam dalam rumah tangga yang saya lakukan riset, tanda yang paling fatal itu nomor 7 adalah ketika membuka aib di wilayah publik. Membuka aib di wilayah publik itu treatment yang paling berat untuk kembali rujuk hanya orang-orang tertentu yang selamat. Ibarat stadium kanker itu udah stadium paling akhir. Stadiumnya itu stadium 7. Kenapa? 1, suami istri bertengkar, saling membuka aib di wilayah publik, mudah dia didamaikan. Tapi 1 keluarga besar berat. Biasanya ada penolakan gitu. Enggak, mama enggak enak aja. Dia udah buka aib kamu dan sebagainya. Keluarga suami juga gitu. Sakit hati itu menjadi berat. Gitu. Ditambah tadi netizen akan ngompor-ngomporin, hater, lover, apaan dia yang dukung si pihak istri, si perempuan. Maka sedikit orang selamat. Akhirnya dia berdamai, tapi dalam konteksnya dikompor-kompori tanpa sadar untuk bercerai. Nanti lihat aja lu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa lo dari siapa keluarga bilang pokoknya jangan pernah datengin keluarga mamah lagi ya, bikin malu kamu udah ini menjilat udah sendiri kasar gitu. Artinya kan itu menjadi salah satu hal yang penting. Sehingga ini bab pertama adalah dalam Islam mengapa masalah rumah tangga itu di dalam soal An-Nisa 34 selesaikanlah dalam ranjang. Kalau dia pengen meminta bantuan itu harusnya kepada pihak mediator yang diamanahkan, yang tugasnya melakukan islah. Tidak ada mediator lewat publik yang dipublish. Yang ada penghakiman, bukan pencarian fakta kebenaran kebaikan. Yang ada adalah menjudge seolah-olah lelaki yang selingkuh ini lebih jahat daripada Fir'aun. Semua kebaikan udah nggak ada lagi. Padahal bisa jadi dia selingkuh dari satu dosa zina, tapi dia kebaikan lain ada. Cuman kan itu tertutupi karena satu ini. Dan itu membuka peluang, menutup peluang orang untuk tobat. Udah di label loh, bahwa laki perenjat di muka bumi ini gitu ya. Nah itulah kenapa pelajaran siapapun yang menemukan pasangan nagib sebagainya, kalau saya sarankan adalah datangi konselor, jangan puaskan amarahmu, karena itu bukan hanya kamu dan pasanganmu atau mantanmu yang akan tersakiti, tapi jejak digital itu akan merusak jiwa anak sampai kapan. Anak akan merekod kembali, apalagi maaf kalau anak itu dari seorang seleb, dia akan ketika dewasa anak kesini ya, lu kamu kan bapak kamu yang ini gitu. Itu beban berat. Dia menjadi anak dari seorang yang dulu pernah selingkuh dan itu sempat viral gitu. Nah itulah kenapa kontrol diri untuk tidak mengumbar semua masalah itu ke publik. Kalau niatnya untuk ini oke. Saya sakit hati Ustadz. Sakit hati hanya membuat engkau seperti ditusuk pisau. Pisaunya kau berdarah, tapi kamu nggak mau ambil pisaunya. Maunya pisaunya dibawa kemana-mana. Jadi orang seperti ini hanya membawa luka kemana-mana. Jadi saran saya adalah
Dalam hal ini, siapapun yang pernah punya sakit hati yang pasangan, mempermalukan pasangan bukan memperbaiki, itu hanya membuat kita terluka lebih panjang masa depan. Karena kita memuaskan marah kita, tapi tidak berdamai. Ibarat kata, kita menikmati rasa sakit itu seperti orang sensasi self harm. Ya. Dia ada sensasi kan ketika barcode itu. Dia menyakiti diri dengan membuka publik, sebenarnya itu menyakiti anaknya, menyakiti jiwanya. Apa yang lakukan? Satu, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Ini ujian, biar dia selamat dari bisikan setan, mau cerai tidak cerai, penting dia dalam lindungan Allah. Yang kedua adalah datangi konselor profesional. Sehingga habis itu dia tinggal lakukan tindakan. Mau cerai silakan, cerai dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ya. Jadi kalau misalnya kalau yang kasus sedang berjalan ini kan ketika perselingkuhan itu ada buktinya, udah terbukti, nggak mau lanjut dengan cara yang baik aja gitu. Lebih baik memang dihindarkan secara publik ya. Kalau kemudian baru kemudian prasangka menuduh belum ada bukti, itu dosa nggak, Ustaz? Iya, itu yang sebut tuduhan ya, dosanya untuk orang menuduh perzinahan itu juga dosa besar juga. Harus ada apa sih ya kelihatan bukti di mana masuknya, ibaratnya masuknya timba ke dalam sumur itu istilah. Oh benar-benar harus lihat kelaminnya masuk itu. Sebagainya. Baru itu saksinya. Saksinya kan itu jelas gitu. Kalau nggak gitu? Ya atau pengakuan dari si fulana ini pengakuannya. Kalau pengakuan kan dua, dari kesaksi atau pengakuan si pelaku gitu ya. Kalau sekadar ngeliat dia berduaan, check in, itu mungkin selingkuh, tapi bukan zina. Kan bedakan, selingkuh ada pengkhianatan terhadap janji pernikahan, maka berdua itu selingkuh. Tapi zina udah masuk wilayah yang berat karena itu termasuk dosa yang besar sehingga penghukumannya tidak boleh berlebihan. Karena kalau dalam Islam pelaku zina buat yang mukson itu wajib dirajam, ya. Tapi karena kita belum memakai syariat itu, ya paling ya dia diberikan kesempatan untuk bertobat untuk melakukan itu. Tapi kalau kita sudah nuduh padahal nggak ada buktinya, belum sebut zina, dia memang melakukan selingkuh tapi belum tentu zina. Ya kalau tuduhan selingkuh tapi sebenarnya nggak dilakuin, ada dosa nggak? Dosa. Itu karena itu tadi dia membuat merusak kehormatan orang itu diantara hal yang dijaga oleh Islam. Islam itu kan melindungi kehormatan. Maka merusak kehormatan orang itu termasuk dosa besar. Karena bagian dari fitnah. Karena kan nama baik itu sesuatu yang dijaga, menjadi harta mahal. Apalagi kalau dia tugasnya sebagai seorang pekerja, dia seorang pejabat. Nama baik itu bisa hancur hanya karena omongan orang lain yang tidak punya bukti. Makanya orang-orang yang merusak kehormatan orang lain itu termasuk dosa besar. Mau fitnah, menggunjing, menuduh salah, itu termasuk dosa besar. Merusak kehormatan sama muslim ya. Betul. Kalau sampai terjadi perselingkuhan atau perceraian gitu ya, dan memang udah terbukti gitu ya. Kemudian misalnya dari suaminya selingkuh gitu ya, pasangannya kemudian nggak terima, nggak redo, itu hukumannya gimana? Kalau misalnya kan kalau suami nggak redo, istri nggak bisa nyium bau surga. Kalau kebalikannya gimana? Ya sejatinya kan gini ya, hal yang terkait dengan perceraian itu dalam Islam itu adalah bagaimana perceraian itu kalau tidak ada dalil atau hajat yang dibenarkan, maka dia tidak bisa masuk surga. Tapi kalau ada hajatnya, ada satu misalnya karena mungkin dia mengalami KDRT, perselingkuhan, pengkhianatan, itu sesuatu yang jelas-jelas dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau dia mau menggugat cerai dalam hal ini, ya boleh-boleh saja. Ya, karena ada faktor tadi. Faktornya terdiri 5 hal, yaitu tentang apakah merusak agama, apakah merusak akal, merusak fisik, merusak kehormatan atau turunan, atau merusak harta. Kalau udah 5 hal ini ya sudah terjadi, kita boleh, ada dampaknya terhadap diri kita, boleh kita gugat cerai. Tapi kalau nggak ada ya karena ada orang menggugat cerai itu kadang mencari alasan dia sendiri sebenarnya ingin meninggalkan suaminya karena mencari suami baru yang ada perjanjian misalnya, yang kan boleh jadi misalnya dia ingin menikah dengan seseorang, si ini bilang cerai aja sama suami lo, kesalahannya nggak ada tapi pokoknya bilang aja lo nggak nyaman gitu. Nah dia yang melakukan itulah yang termasuk kategori orang yang nggak bisa mencium surga. Oh, menceraikan pasangan karena ada niatan lain. Iya, ada niatan lain kan. Karena ingin mencari ada perempuan lain atau laki-laki lain kan. Perempuan lain bisa menjadi gini, aku nggak mau ya mas ada istri kedua, aku maunya aku satu-satunya. Kalau gitu gimana ya, kamu ceraikan istri kamu.
Ya. Nggak bisa nyumbang surga tuh. Iya, buat suami kayak gitu zolim. Hadis tentang dia masuk surga memang hanya untuk istri. Tapi suami menceraikan karena itu zolim. Dan kezaliman itu pasti ada balasannya walaupun tidak jelaskan oleh Allah. Jadi nyari-nyari alasan-alasan Nyari yang alasan gimana. cerai gitu. Ya. Waduh, jadi banyak ini pembicaraan kita guys ya. Jadi ibaratnya bahwa ruang-ruang yang bisa membuat rumah tangga kita nggak survive dari perselingkuhan atau juga mungkin hal-hal lain yang tuduhan-tuduhan atau juga mungkin alasan-alasan lain yang membuat keluarga nggak bisa dipertahankan, ternyata juga ada masing-masing impact dan juga dosanya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari cobaan-cobaan jenis ini ya. Dan kita diberikan kesempatan sama Allah untuk bersama dengan pasangan kita dunia dan jannah. Ustaz, silakan Ustaz. Ada pesan apa untuk mereka yang sekarang sedang dalam masalah namun nggak viral ya? Kan lebih banyak yang itu gitu ya. Maksudnya ini hanya penggambaran kasus aja dari beberapa yang mungkin ada ribuan yang memiliki kasus yang nggak mirip tapi nggak sama gitu misalnya. Gimana Ustaz? Jagalah pernikahan itu bukan dengan romantisme yang ditunjukkan dengan harta, dengan kata-kata cinta atau dengan hadiah berlebihan. Romantisme yang akan menjaga pernikahan itu adalah sepakat untuk meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Di saat kita terpisah LDRan pun kita punya mutabah yaumiyah untuk mengevaluasi ibadah-ibadah kita. Sayang, hari ini sudah duha belum? Sayang, tadi sholat jamaah di masjid kan? Pembicaraan tentang ibadah yang kita biasakan dengan pasangan setidaknya adalah sebuah niat baik bahwa ini pernikahan kita bukan dijaga sekadar dengan romantisme kata-kata, tapi juga dengan penjaga terbaik dari Allah. Dan ingat, Allah lah penjaga terbaik atas pernikahan kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi saling mengingatkan, saling banyak ngobrol juga pengaruh saja. Betul. Setiap beberapa bulan tanggal tertentu, sayang nggak lupakan transfer gitu ya. Itu saling mengingatkan. Waduh, jazakallah khairan. Insya Allah mudah-mudahan banyak yang tercerahkan ya dan melihat atau memandang kasus apapun yang terjadi menjadi sebuah pelajaran buat kita mengevaluasi diri. Karena fitnah yang terjadi dengan keluarga lain belum tentu kita survive dengan hal yang sama gitu ya. Insyaallah. Terima kasih Ustaz waktunya. Sudah menjadi Pak Jerihanto dan juga teman-teman semuanya. Semoga mendapatkan keberuntungan dengan menyaksikan tayangan ini. Dan jika dirasa menarik dan juga memberikan insight yang positif, monggo silakan sebarkan sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Tetap dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.